Ini kan seperti hal biasa saja kan, bahwa kalau nanti Presiden melihat dan merasa memungkinkan untuk harus melakukan perubahan kabinet, sah-sah saja kan. Dan ini kita udah dengar sejak beberapa hari yang lalu. Jadi artinya mungkin dalam banyak hal orang boleh membincangkan masalah reshuffle, tetapi saya mau katakan juga bahwa reshuffle ini bukan sesuatu yang kemudian mengganggu situasi politik dan lain-lain sebagainya. Kalau memang Presiden memandang perlu, misalnya begini, dengan alasan sebagaimana sering dikemukakan bahwa krisis ke depan agak serius tampaknya, dengan ditandai yang lalu-lalu ya krisis energi, krisis pangan, dan karena ada perang Ukraina dan sebagainya. Lantas misalnya dari hasil permenungan pasca G20 Bali, maka misalnya Indonesia akan merubah membuat strategi baru dalam mengatasi berbagai persoalan, maka diperlukan sosok atau kabinet yang baik. Saya melihat sih ini bukan sesuatu yang katakanlah berarti menunjukkan ada hal yang memang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle. Pertama, ini doorstop, bukan dalam sebuah pidato Pak Jokowi yang kemudian dia menyelipkan kalimat terkait reshuffle. Maknanya dan bobotnya menurut saya berbeda. Kedua, jawaban dari Pak Jokowi pun sifatnya menurut saya tidak jauh berbeda dengan jawaban-jawaban sebelum ketika beliau ditanyakan terkait dengan reshuffle. Ya, kita sedih. Saya waktu dengar itu sedih. Kenapa? Semua orang kalau bicara politik pasti selalu Machiavelli. Machiavelli menghalalkan semua cara, tapi para filosof lainnya membuat apa yang namanya etika, ya, supaya tidak menghalalkan semua cara. Etika. Etika. Itulah sekjen saya Pak Hasto, ya, semua kami, ya, Mbak Puan, begitu juga Pak Bambang Pacul, tokoh-tokoh lainnya. Mari kita kedepankan itu. Berarti termasuk. Nasdem soal kader partai kena reshuffle Jokowi nggak ada masalah. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy menegaskan partainya sudah siap bila 3 orang menteri dari Nasdem terkena kocok ulang kabinet atau reshuffle Presiden Joko Widodo. Gus Coy mengatakan semua kader sudah digembleng oleh Ketum Nasdem Surya Paloh untuk selalu siap ambil resiko ketika mengambil keputusan. Terlebih, keputusan itu sudah dihitung matang plus maupun minusnya. Karena itu, ia mengatakan berpolitik tak perlu sampai sakit hati alias baper ketika menghadapi resiko terkena reshuffle. Lebih lanjut, Gus Coy mengatakan pihaknya enggan mengganggu hak prerogatif yang dimiliki Jokowi soal rombak kabinet. Ia memastikan Nasdem akan tetap mengawal Jokowi hingga berakhirnya masa jabatan pada tahun depan. Isu reshuffle kabinet sempat berhembus setelah sinyal dari Jokowi. Ia mengatakan ada kemungkinan perombakan kabinet menjelang pemilu 2024. Meski demikian, Jokowi belum merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Dia meminta publik untuk sabar menunggu. Belakangan berhembus kabar bahwa menteri-menteri dari Nasdem yang terkena kocok ulang kabinet. Nasdem telah mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di tahun 2024. Wakil Presiden pastikan ada reshuffle kabinet, menteri dari Nasdem terpental semua atau cuma 2. Isu reshuffle kabinet berhembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Reshuffle kabinet itu dikabarkan menyasar 3 menteri dari Partai Nasdem yang sebelumnya telah memastikan mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Padahal, Anies Baswedan sempat disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo oleh petinggi Nasdem meski yang bersangkutan belakangan dicopot dari jabatannya. Nasdem sendiri saat ini masuk koalisi Indonesia Maju pendukung Jokowi. Rumor soal reshuffle kabinet itu akhirnya jelas Jumat 6 Januari 2023. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang kabinet. Menurut Ma'ruf Amin, reshuffle kabinet akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik. Ma'ruf menyebut Jokowi bisa kapan saja merombak jajaran pembantunya karena hal itu adalah hak prerogatifnya sebagai presiden. Ma'ruf menyebut saat ini yang bisa dilakukan hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Kata Ma'ruf, Jokowi pasti sudah memiliki cukup informasi dan pandangan tersendiri soal kinerja para menterinya. Presiden Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle ini. Bahkan, ia tak menampik saat dirinya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun Jokowi tidak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Dia hanya meminta publik untuk sabar menunggu.
Tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin memprediksi perombakan kabinet kemungkinan akan terjadi pada bulan Januari ini. Menurutnya, siapapun yang akan diganti harus bisa menerima keputusan Jokowi tersebut. Menteri-menteri dari Nasdem disebut-sebut akan digeser. Di kabinet saat ini ada 3 menteri dari partai tersebut, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo, Menko Minfo Johnny G. Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menanggapi kemungkinan terjadinya reshuffle ini, Partai Nasdem menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa semua partai dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Nasdem, harus siap di reshuffle kabinet. Hal itu menurut Johnny karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya membantu presiden, maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden. Johnny juga mengatakan bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi Maruf. Dia menegaskan Nasdem akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet. Perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan prerogatif. Survei indikator politik sebut tren elektabilitas Anies turun. Nasdem beri alasan begini. Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G. Plate angkat bicara menanggapi hasil survei indikator politik Indonesia yang menyatakan tren elektabilitas bakal capres dari Nasdem Anies Baswedan turun seiring tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden RI Jokowi naik. Johnny menilai wajar jika tren elektabilitas Anies turun kali ini, terutama pada Desember 2022. Pasalnya, Johnny mengklaim memang tidak ada aktivitas apa-apa dari Nasdem di Desember kemarin. Ia mengatakan berbeda kondisinya pada Oktober sampai November 2022. Menurutnya saat itu tren elektabilitas Anies justru alami kenaikan. Lebih lanjut, Menkominfo ini mengatakan tren elektabilitas Anies turun di Desember beriringan juga dengan masifnya capres-capres lain melakukan manuver. Hasil survei. Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis survei terbarunya soal elektabilitas 3 figur sebagai bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024. Secara tren Ganjar dan Prabowo disebut alami kenaikan sementara Anies turun. Elektabilitas hasil survei indikator berdasarkan simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo berada di posisi teratas dengan angka 35,8%, kemudian disusul Anies di urutan ketiga dengan 28,3% dan Prabowo di bawahnya dengan 26,7%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan dari hasil survei itu secara tren, elektabilitas Ganjar dan Prabowo meningkat, lantaran mendapatkan efek dari elektoral tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi yang juga alami kenaikan. Adapun justru dengan naiknya tingkat kepuasan kinerja Jokowi malah berdampak kepada elektabilitas Anies yang dinyatakan turun.